Kekuatan iman menguatkan hidup kita dalam Kristus. Bacaan Alkitab, Ibrani 11, 1-3. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini, ketika kita berkumpul di hadapan Tuhan, mari kita menelusuri kedalaman iman dan menjelajahi kekuatannya yang mengubah hidup kita. Iman, seperti yang didefinisikan dalam kitab Ibrani, adalah keyakinan akan hal-hal yang kita harapkan, yakin akan hal-hal yang tidak terlihat. Iman adalah pondasi di atasnya hubungan kita dengan Allah dibangun. Sebagai orang Kristen Protestan, kita memandang iman sebagai dasar dari keyakinan kita, dan hari ini, kita akan mengungkapkan pentingnya dan peran yang dimainkannya dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Iman adalah kekuatan yang kuat yang menghubungkan kita dengan yang ilahi dan mendorong kita maju dalam perjalanan kita dengan Kristus. Melalui iman, kita diselamatkan, karena itu oleh kasih karunia Allah, diterima melalui iman, kita dibenarkan. Iman kita berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan kita melintasi dari kegelapan dosa ke cahaya luar biasa kasih dan rahmat Allah. Imanlah yang menyatukan kita dengan Kristus dan menjadikan kita ahli waris janji-janji Allah. Pahlawan-pahlawan iman dalam Alkitab, yang disebutkan dalam Ibrani 11, memberikan inspirasi dan contoh bagi kita untuk diikuti. Abel, Henokh, Nuh, Abraham, Sarah, Musa, dan banyak lainnya menunjukkan iman yang luar biasa di tengah tantangan. Mereka sepenuh hati mempercayai Allah, bahkan ketika keadaan tampak tidak mungkin. Iman mereka tidak hanya mempertahankan mereka, tetapi juga membuka jalan bagi rencana penebusan Allah. Iman menggerakkan kita melampaui keterbatasan kita dan memungkinkan kita mencapai apa yang tampaknya tidak dapat dicapai. Ingat kisah Daud dan Goliat? Iman Daud kepada Allah memungkinkannya menghadapi raksasa itu, hanya dengan sebatang pengiring dan sebuah batu. Keyakinannya bukanlah pada kemampuan dirinya sendiri, tetapi pada kekuatan Allah yang bekerja melalui dirinya. Ketika kita memiliki iman, kita mengakses sumber daya tak terbatas dari Bapa Surgawi kita, dan tidak ada yang mustahil baginya. Selanjutnya, iman memberdayakan kita untuk tetap bertekun dalam cobaan dan kesengsaraan. Iman memberi kita kekuatan untuk teguh saat segala sesuatu di sekitar kita runtuh. Pertimbangkan kehidupan Ayub, yang meskipun kehilangan segalanya, menyatakan, sekalipun ia membunuh aku tetap percaya kepadanya. Iman Ayub yang teguh mempertahankannya melalui penderitaan yang tak terbayangkan dan akhirnya mengarah pada pemulihan. Ketika kita berakar dalam Kristus melalui iman, kita dapat menghadapi badai kehidupan dengan mengetahui bahwa Allah kita setia dan bahwa Dia menggabungkan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Saudara-saudari, iman bukanlah sekadar latihan intelektual atau harapan semata, itu adalah kepercayaan tulus dalam karakter dan janji-janji Allah. Iman ini memerlukan tindakan dari pihak kita. Seperti yang diingatkan oleh Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman kita harus disertai oleh kehidupan yang berubah, ditandai oleh kasih, ketaatan, dan pelayanan kepada sesama. Ketika iman kita hidup dan aktif, ia menjadi kesaksian bagi dunia tentang realitas hubungan kita dengan Kristus. Sebagai kesimpulan, mari kita memeluk kekuatan iman dan menjadikannya dasar kehidupan kita. Mari kita mempercayai Allah sepenuh hati, bahkan ketika keadaan terlihat tidak pasti. Mari kita hidup dalam iman kita melalui perbuatan kasih dan pelayanan. Dan semoga iman kita menginspirasi orang lain untuk mencari kebenaran dan mengalami kekuatan transformasi hidup dari Juru Selamat yang telah bangkit. Ketika kita pergi dari tempat ini, semoga iman kita bersinar terang, menerangi kegelapan, dan menarik orang lain ke dalam dekapan kasih Bapa Surgawi kita. Semoga iman kita menjadi bukti kekuatan yang luar biasa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus.
Semoga Tuhan memberkati Anda dengan melimpah saat Anda terus berjalan dalam iman. Amin.